Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yance Widianto Rosi, ataupun lebih sering dipanggil Tuan Guru Silat Lintau Sunan Kota Indonesia, Tuan Guru Yance Widianto Rosi. Kebetulan saya mengembangkan silat lintau ini sejak tahun 2000 di Riau. Walaupun hanya berlahan-lahan masih di rumah dan sampai saat ini. Tetapi silat lintau Sunan Kota Indonesia ini saya daftarkan ke IPSI tahun 2010, yang mana dulu itu dibina oleh Mbah Badiun ataupun Pak Badiun. Alhamdulillah sekarang turun lagi kepada anak beliau, dibina oleh Tuan Guru Riyono Gede Trisoko selaku Ketua Umum Silat Lintau Sunan Kota Indonesia. Jadi perkenalkan, saya membuka langkah sedikit untuk silat lintau sebelum saya menyampaikan sedikit cerita. Sedikit langkah yang dibuka oleh anak-anak silat lintau sebelum memulai latihan. Jadi silat lintau Sunan Kota Indonesia ini alhamdulillah ada beberapa unit tempat latihannya, ada di sekolah-sekolah umum, dan kebetulan sekretariatnya berada di Alamayang, Taman Wisata Alamayang. Siswanya, anggota silat lintau sampai detik ini tidak banyak yang aktif. Dari sekitar 3.000 orang yang aktif sekarang, lebih kurang 400 orang. Dia akan berganti tiap tahun, akan berputar tiap tahun. Jadi metode pengajaran silat lintau di sini, di Riau ini, itu lebih cenderung kepada bela diri praktis ataupun bela diri. Tetapi kita juga ada mengikuti pencak silatnya ataupun event-event kejuaraan seperti kejuaraan nasional, O2SN, Popda, Popwil, Poprof, dan sebagainya. Dan kita juga sudah mengikuti 3 kali festival internasional yang diikutsertakan oleh beberapa negara, ada 13 negara, 12 negara, dan ada beberapa negara lagi. Dan alhamdulillah kita cukup mendapatkan apresiasi dan mendapatkan medali binaan dari beberapa setiap event kejuaraan itu. Mendapatkan juara, kemarin juga mendapatkan juara 3 umum, juara 2 terbaik, dan sebelumnya juga mendapatkan juara lagi. Alhamdulillah silat lintau Sunan Kota Indonesia ini diminati bukan hanya orang Minang saja, tetapi diminati oleh seluruh masyarakat pemuda yang berada di Indonesia ini, dari berbagai suku. Ada suku Minang, Jawa, Batak, Bugis, Bali, dan lain-lain sebagainya. Juga diminati oleh warga negara asing dari mancanegara, contohnya dari Thailand, Singapura, Malaysia, juga dari Patani, Myanmar juga ada dari Myanmar. Dan alhamdulillah yang sudah berkembang itu berada di Patani, Singapura lagi perintisan, Malaysia lagi perintisan. Mudah-mudahan berkembang di sana. Kalau berbicara tentang silat lintau, kita kutip aliran. Sebenarnya aliran silat lintau ini mendunia, banyak dikembangkan oleh beberapa praktisi-praktisi silat. Mereka mengembangkan alirannya di Belanda, di Eropa, di Inggris, di Prancis, dan sebagainya. Mereka mengambil namanya alirannya. Begitu juga yang berada di Malaysia. Di Malaysia berkembang pesat itu namanya silat lintau. Nah, cuman kebetulan kita di sini di Riau ini saya daftarkan ke IPSI tahun 2010. Itu saya namakan Silat Lintau 9 Koto Indonesia, yang mana sekarang dalam proses menjadi yayasan, yaitu Yayasan Silat Lintau 9 Koto Indonesia, yang mana silat lintau ini kedepannya akan menjadi wadah payung buat aliran-aliran silat lintau semuanya. Jadi nanti silat lintau A, B, C alirannya akan
kita usahakan mereka berinduk, bergabung kepada kita, dan kita bina ke depannya sehingga semua aliran silat lintau ini berkembang dengan pesat dimanapun berada. Mungkin itu sedikit gambaran tentang silat lintau. Banyak lagi hal-halnya tentang silat lintau ini. Kapan berdirinya jelasnya silat lintau ini, saya rasa kakek saya juga nggak tahu kapan. Karena dari zaman dahulunya kakek saya sendiri aja, Haji Ibrahim itu meninggalnya tahun 1834. Itu sudah berkembangnya silat lintau. Kebetulan saya cicitnya Haji Ibrahim, cucunya Datuk Bendarotayo. Jadi muridnya dari Aliswar, Bapak Aliswar ataupun Datuk Aliswar, dan sebagainya guru yang lain yang pernah saya datangi. Dan kita juga di sini bekerja sama, istilahnya bukan bekerja sama, tapi bersama-sama mengembangkan silat lintau. Ya, di silat lintau ini kita ada setiap anak-anak yang baru masuk, kita menerapkan filosofi. Artinya ada berbagai anak yang datang kepada saya mau belajar, itu saya hanya pertanyakan 3 sebelum sampai ke filosofi. Pertama, kamu mau saya kasih pisau, saya tusuk kamu, kena tidak apa-apa. Yang kedua, saya tusuk kamu tapi tidak kena-kena. Yang ketiga, tidak jadi saya menusuk kamu. Mana yang kamu pilih? Ternyata dari yang 3 ini banyak murid itu mencari kepada saya ada 3. Yang pertama, saya kasih pisau, ditusuk tidak apa-apa. Yang kedua, ditusuk tidak kena-kena. Terus saya menjawab, itu tidak ada pada diri saya. Karena saya bukan jaga tingkir ataupun wiro sableng. Yang ada pada saya hanya yang ketiga. Yaitu apa? Tidak jadi orang menusuk kita. Kenapa? Filosofi kita adalah, kok jalan sengaja lalai, samui tapi jak indak mati. Angin terlalu tabulalang, alun tataruang patah tidur. Artinya apa? Jadilah kita seorang pendekar yang memiliki jiwa itu, kok jalan sengaja lalai tidak perlu. Dalam kitab Pandai Bela Diri ternyata kita berjalan harus perlu. Harus arogan, tidak perlu. Samui tapi jak indak mati. Arti dimanapun kita berada, berhati-hatilah kita dalam berjalan, menjaga bahasa lisan kita ataupun mulut-mulut kita dan sebagainya. Angin terlalu tabulalang, apapun sebagainya hinaan orang kepada kita, caci maki orang kepada kita yang memancing adrenalin kita untuk terjadi suatu pertengkaran, tidak usah diladeni, karena tidak ada manfaatnya buat diri kita. Menang kita rugi, kalah pun kita rugi, tidak ada untungnya. Alun tataruang patah tigo. Kalau sudah dia menepuk kepada diri kita, itu tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Membiarkan diri kita terzalimi salah. Sebelum bertarung, alun tataruang patah tigo. Wajib kita membela diri. Mungkin itu sedikit gambaran yang ada di silat lintau. Tidak ada syarat-syarat dan sebagainya. Kalau mau belajar, belajarlah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Terima kasih.